Pernahkah kamu melihat seseorang berpakaian compang-camping, berbau tak sedap, dan berjalan masuk ke rumah sakit, hanya untuk ditolak, dihina, dan dipermalukan di depan umum? Kamu mungkin mengira dia hanya seorang gelandangan. Kamu mungkin akan menyingkir pelan, atau bahkan ikut tertawa kecil seperti orang-orang lain di sana. Tapi, bagaimana jika aku bilang, pria itu bukan orang sembarangan? Bagaimana jika di balik sandal jepit putus dan map BPJS yang lusuh itu, tersembunyi kekuasaan yang bisa mengguncang seluruh sistem rumah sakit itu sendiri? Dan bagaimana jika satu penghinaan kecil justru menjadi awal dari kejatuhan mereka yang terlalu sombong untuk menghormati manusia? Ini bukan fiksi. Ini kisah yang akan membuka matamu, bahwa kadang, orang yang paling terlihat tak berharga, justru adalah orang yang paling berbahaya jika kau rendahkan. Pagi itu, saat matahari masih enggan naik sepenuhnya, seorang pria melangkah pelan menyusuri trotoar yang basah sisa hujan semalam. Ia menyusuri pagar rumah sakit Sentra Medika Raya, rumah sakit elit di jantung kota yang dikenal dengan pelayanan eksklusifnya. Tak ada yang menyambutnya, dan memang tak ada yang mau. Ia mengenakan kaos krem pudar yang robek di sisi bahu, celana hitam longgar yang basah di ujungnya, dan sandal jepit biru yang solnya sudah tipis seperti kertas. Rambutnya kusut, dan kulitnya legam terkena matahari. Tapi yang paling mencolok adalah benda yang ia genggam erat. Sebuah map lusuh berisi kartu BPJS dan beberapa dokumen medis tua. Saat melangkah masuk ke lobi rumah sakit, semua mata langsung tertuju padanya. Bau tubuhnya yang bercampur keringat dan udara pagi menyeruak tanpa izin. Seorang ibu menarik anaknya menjauh. Seorang pria muda memalingkan wajah sambil mencibir. Tapi ia tetap melangkah. Tidak cepat, tidak lambat. Diam, tenang, dan sangat sadar kalau semua sedang menilai. Di ruang tunggu pendaftaran, ia berdiri paling ujung. Sesekali matanya menunduk, bukan karena malu, tapi seperti sedang menghitung waktu. Tangannya masih menggenggam map itu, erat, seolah di dalamnya bukan hanya BPJS, tapi juga harga dirinya yang tersisa. Beberapa menit kemudian, petugas di balik loket memanggil nomor antreannya. Ia maju perlahan, menempelkan map ke kaca, dan tersenyum tipis. BPJS-nya mana? Suara petugas wanita terdengar sinis. Daftar lewat aplikasi atau langsung? Langsung, Bu. Jawabnya pelan. Saya belum bisa pakai aplikasi. Petugas itu menatap dari ujung kepala hingga ujung sandal jepit yang hampir copot. Wah, Pak, ini rumah sakit swasta. Bapak yakin enggak salah masuk? Dari meja sebelah, seorang pria tertawa kecil, menimpali. Ya Bu, dari tadi bau banget. Ngerecokin pasien lain. Seorang perawat yang lewat ikut bergumam tanpa suara. Gelandangan bisa-bisanya ke sini. Dan semua tertawa. Bukan karena lucu, tapi karena mereka merasa lebih tinggi, lebih layak, lebih pantas. Pria itu tetap diam. Tak sepatah kata pun ia lontarkan. Ia hanya menyerahkan kembali BPJS-nya, berharap itu cukup. Tapi si petugas malah mendorong map itu kembali dengan cepat. Maaf, penuh. Minggu depan aja. Ya Pak, pasien BPJS udah numpuk. Sebelum ia sempat bicara, seorang satpam datang mendekat, menarik lengannya dengan kasar. Ayo, Pak, jangan bikin ramai. Ini rumah sakit, bukan tempat numpang ngaso. Mapnya terjatuh. Kertas-kertasnya beterbangan di lantai licin. Tidak ada satupun yang membantu. Tidak satupun. Semua hanya menatap, atau berpura-pura sibuk. Ia menatap wajah-wajah mereka satu persatu. Bukan dengan marah, tapi dengan dingin. Seperti orang yang sedang menyimpan wajah dalam ingatan, bukan untuk membalas dendam, tapi untuk menyelesaikan sesuatu. Ia memungut satu persatu kertasnya, melipatnya kembali dengan tenang, lalu pergi, tanpa satu pun kata. Tapi di dalam hati semua yang menontonnya, terasa sesuatu yang mengganjal. Seolah ada yang salah. Seolah, ini bukan akhir cerita. Dan mereka benar. Karena keesokan harinya, pria itu akan kembali. Bukan dengan sandal jepit. Bukan dengan bau tubuh yang menusuk. Tapi dengan jas abu-abu mahal, mobil mewah,
dan kekuasaan yang cukup untuk mengubah segalanya. Keesokan harinya, suasana di Rumah Sakit Sentra Medika Raya berjalan seperti biasa. Pegawai berpakaian rapi berlalu lalang sambil membawa berkas. Beberapa pasien duduk di ruang tunggu, memainkan ponsel atau berbincang dengan pelan. Tak ada yang ingat tentang pria lusuh yang kemarin mereka hina dan usir. Bagi mereka, itu hanya cerita kecil yang tidak penting. Lalu hilang bersama waktu. Tapi hari itu berbeda. Pukul 8.17 pagi, sebuah mobil Pajero Sport hitam mengilap berhenti perlahan di depan lobi utama rumah sakit. Pelat nomornya mencolok, kombinasi huruf dan angka khusus yang biasa digunakan pejabat tinggi. Pintu mobil terbuka perlahan, dan dari dalamnya turun seorang pria muda berpenampilan luar biasa rapi. Setelan jas abu-abu elegan melapisi tubuhnya yang tegap. Kemeja putih bersih, dasi perak yang terikat sempurna, dan sepatu kulit mengkilap dari Italia. Di pergelangan tangannya melingkar jam tangan mahal, dan rambutnya tersisir rapi ke samping. Wajahnya tenang, tidak asing, tapi entah kenapa sulit dikenali. Petugas keamanan di depan pintu refleks membungkuk memberi hormat. "Selamat pagi, Pak. Selamat datang di Sentra Medika Raya." Pria itu hanya mengangguk kecil. Tatapannya lurus ke depan. Tanpa bicara, ia melangkah masuk ke dalam lobi rumah sakit. Tapi tiap langkahnya, seperti magnet, menghentikan semua gerak di sekitarnya. Dari kejauhan, Ibu Ratna, kepala pelayanan rumah sakit, melihatnya datang. Wajahnya seketika berubah gugup. Ia merapikan kerudung dan senyumnya, lalu bergegas menyambut dengan langkah cepat dan suara dibuat ramah. "Selamat pagi, Pak. Bisa kami bantu? Apakah Bapak punya janji dengan dokter spesialis?" Pria itu berhenti di depannya. Matanya menatap langsung, tajam, tanpa berkedip. "Saya tidak punya janji dengan dokter siapapun. Saya hanya ingin bertemu dengan beberapa pegawai yang bertugas kemarin pagi. Khususnya, bagian pendaftaran pasien BPJS." Ibu Ratna sempat tercengang. "Maaf Pak, kalau boleh tahu, siapa nama Bapak?" Lalu, dengan gerakan tenang, pria itu merogoh jasnya dan mengeluarkan sebuah kartu akses khusus, berlogo rumah sakit, dengan nama tercetak tegas di bagian bawah. Ahmad Rafi, pemilik dan investor utama Rumah Sakit Sentra Medika Raya. Sekeliling mereka langsung terdiam. Wajah Ibu Ratna yang tadinya sumringah berubah pucat. Petugas loket yang kemarin menyuruh pria lusuh itu pergi, membeku. Perawat yang sempat menghina, tersentak. Dan satpam yang kemarin menyeret pria itu keluar, berdiri kaku seperti patung. Bapak." Suara Ibu Ratna gemetar. "Maafkan kami, Pak, kami tidak tahu bahwa..." Raffi tidak menanggapi. Ia hanya berjalan pelan ke meja pendaftaran tempat ia kemarin dihina. Di sana, ia meletakkan tablet kecil di atas meja dan memutar sebuah video rekaman CCTV. Semua suara, tawa, cemoohan, dan hinaan yang dilemparkan kemarin terdengar jelas. Seperti cambuk yang memukul telinga sendiri bagi para pelakunya. Raffi menatap mereka. Wajahnya tenang, tapi kata-katanya menghunjam. "Kalian tidak perlu tahu siapa saya. Yang perlu kalian tahu adalah bagaimana caranya menghormati manusia. Rumah sakit ini aku bangun, bukan untuk dilayani orang-orang sombong yang hanya hormat pada uang. Aku membangun tempat ini untuk orang-orang yang butuh pertolongan. Termasuk yang datang dengan sandal jepit dan baju bau." Suasana ruangan membeku. Tak ada suara, tak ada tawa. Hanya rasa malu, takut, dan penyesalan yang menggantung di udara. Tanpa amarah, Raffi mengangkat ponselnya. "Panggil kepala HRD. Pecat 3 orang yang bertugas di loket kemarin. Dan panggil satpam yang menarik saya keluar. Hari ini juga." Ibu Ratna menangis. "Tolong Pak, ini hanya salah paham. Kami..." Tapi Raffi sudah melangkah pergi. Punggungnya tegak. Langkahnya mantap. Sementara mereka yang kemarin tertawa, kini hanya bisa menunduk, menangis, dan berharap semua ini hanyalah mimpi buruk. Tapi ini nyata. Sangat nyata. Dan baru saja dimulai. Siang itu,
Ruang rapat lantai 3 Rumah Sakit Sentra Medika Raya diselimuti suasana aneh. Sepi, tapi bergemuruh di dalam hati semua orang yang hadir. Deretan kursi kulit hitam terisi penuh. Direktur operasional, kepala keuangan, kepala perawat, supervisor pelayanan, HRD, bahkan bagian keamanan duduk berjajar, menunduk dalam diam. Tak ada yang berani berbicara. Bahkan suara detik dari jam dinding terdengar seperti palu godam di telinga mereka. Di ujung meja duduk seorang pria muda berjas abu-abu. Tenang, tak banyak bicara. Tapi aura kekuasaannya menyelimuti seluruh ruangan. Dialah Ahmad Rafi, pemilik dan pendiri rumah sakit itu. Dan hari itu, ia tidak datang untuk basa-basi. Ia meletakkan sebuah map coklat di atas meja. Membukanya perlahan. Di dalamnya ada catatan evaluasi, tangkapan layar CCTV, laporan pengaduan, dan sebuah tablet kecil yang menyimpan rekaman semalam. Lalu, tanpa pengantar panjang, Rafi membuka rapat. Hari ini kita tidak bicara soal laporan keuangan. Tidak bicara target pendapatan. Tidak juga tentang strategi branding. Hari ini, kita bicara soal martabat. Semua mata tertuju padanya. Tak ada satupun yang berkedip. Kemarin pagi, saya menyamar. Saya datang sebagai pasien BPJS. Pakai baju kumuh. Sandal jepit. Map lusuh. Saya tidak membawa uang. Tidak membawa jabatan. Hanya membawa satu hal, hak saya sebagai manusia. Ia menatap sekeliling, satu persatu. Dan apa yang saya temukan? Penghinaan. Cemoohan. Dorongan kasar. Petugas tertawa saat saya masuk. Satpam menarik lengan saya dan melempar saya keluar. Tidak ada satupun yang membantu ketika berkas saya berserakan. Ia menekan tombol di tabletnya. Rekaman kemarin terdengar jelas di seluruh ruangan. Suara tawa. Suara ejekan. Suara perawat yang menyebut, gelandangan. Sebagian pegawai mulai berkeringat. Beberapa gemetar. Kepala bagian pelayanan menggenggam tangan sendiri kuat-kuat. Kepala perawat tampak pucat. Tapi tak satu pun yang bisa menyangkal. Ahmad Rafi melanjutkan, suaranya tetap tenang, tapi dinginnya menampar. Kebaikan sejati tidak bisa diuji dengan kamera. Tidak bisa dipoles dengan briefing pagi. Kebaikan hanya bisa diukur saat tidak ada yang tahu siapa yang sedang kalian layani. Selama ini saya terima laporan dari pasien BPJS. Mereka mengadu diperlakukan kasar. Diperlambat prosesnya. Dipandang sebelah mata. Tapi laporan itu selalu kalian anggap lebay. Jadi saya turun langsung. Ia membalik satu halaman dari mapnya. Beberapa nama disebut. Termasuk nama-nama yang selama ini dianggap aman karena posisi atau koneksi. Saya tidak hanya marah karena diri saya dihina, tapi karena perlakuan itu sudah sistemik. Karena ketika pasien miskin datang dengan sandal kotor, kalian merasa berhak mengusirnya. Padahal tugas kita bukan memilih siapa yang pantas ditolong, tapi menolong siapapun yang datang. Kepala keuangan mencoba menyela, suaranya nyaris tak terdengar. Pak Rafi, kami terlalu fokus pada efisiensi dan standar kelas. Rafi menoleh tajam. Standar? Kalau standar kita adalah menghina yang bau dan miskin, maka kita sudah gagal sebagai manusia. Rumah sakit ini aku bangun bukan dari warisan, tapi dari keringat. Dari mimpi seorang anak miskin yang dulu harus membawa ibunya ke puskesmas dengan kaki kecil yang kedinginan. Dan hari ini, aku melihat wajah ibuku dipermalukan lagi, lewat perlakuan kalian pada orang seperti aku kemarin. Ruangan itu sunyi. Sunyi yang berat. Lalu seorang dokter senior berdiri perlahan, menunduk dalam. Kami gagal, Pak. Kami malu. Ahmad Rafi berdiri. Ia menatap jendela besar di belakangnya, lalu berbalik dan menutup map rapat-rapat. Mulai hari ini, seluruh sistem akan diaudit ulang. Pelayanan BPJS akan dipantau langsung oleh tim independen. Setiap satu aduan pelecehan dari pasien, akan saya tindak sendiri. Ia mengambil jasnya dari sandaran kursi. Kita tidak lagi bicara soal bisnis. Kita bicara soal rumah sakit yang aku bangun untuk menyembuhkan,
bukan hanya tubuh, tapi juga harga diri manusia. Lalu ia berjalan keluar, langkahnya ringan tapi meninggalkan jejak berat di hati semua yang hadir. Dan ketika pintu tertutup, semua yang ada di ruangan itu tahu. Hari ini adalah akhir dari sistem lama. Dan awal dari reformasi yang tidak akan bisa dihentikan siapapun. Senja turun perlahan di langit kota. Dari lantai 7 Rumah Sakit Sentra Medika Raya, Ahmad Raffi berdiri di depan jendela besar ruang kerjanya, menatap taman hijau yang perlahan diselimuti bayang sore. Tangannya membuka laci meja, mengambil sebuah benda kecil, foto lusuh, sedikit pudar warnanya, terselip dalam plastik bening yang sudah berumur. Di dalam foto itu, tampak seorang anak laki-laki kurus berumur 9 tahun sedang menggandeng tangan seorang perempuan tua. Mereka berdiri di depan sebuah puskesmas reot di pinggir desa. Latar belakangnya kabur, tapi ekspresi mereka jelas. Letih, basah oleh hujan, dan penuh harap. Ahmad Raffi mengelus foto itu dengan jari telunjuk. Lalu duduk perlahan, meletakkan foto di atas meja. Aku masih ingat hari itu, Bu. Ia berbisik lirih, seolah ibunya sedang duduk di kursi seberang. Ibu demam tinggi. Aku yang bawa ibu ke puskesmas, dengan kaki kecilku, di tengah hujan. Kita duduk berjam-jam di kursi plastik tua, tapi tak ada satupun petugas yang menoleh. Kilasan ingatan membanjiri pikirannya. Seorang perawat menutup jendela kaca dan berkata, "Tunggu giliran. Jangan bikin kotor lantai." Tangis kecil dari tubuh mungilnya hanya dipeluk oleh baju ibunya yang dingin dan basah. Saat giliran tiba, ibu sudah setengah tak sadar. Tapi mereka tetap cuek. Karena sandal kita jelek. Karena tubuh kita bau hujan dan lumpur. Ia mengatupkan rahang. Air matanya jatuh. Tapi bukan karena lemah. Karena luka lama itu ternyata belum pernah benar-benar sembuh. Sejak hari itu, aku bersumpah. Suatu hari nanti aku akan membangun tempat berobat yang tidak pernah menolak orang miskin. Tempat yang tidak bertanya, "Kamu punya uang?" Tapi cukup bertanya, "Kamu sakit? Mari kita tolong." Tangannya meraih sebuah buku catatan kecil, buku lusuh yang selalu ia bawa sejak kuliah. Di halaman pertama, tertulis dengan tulisan tangan, "Mimpiku, rumah sakit yang bisa menyembuhkan tubuh dan hati. Bukan untuk orang kaya, tapi untuk semua orang." Tertulis, 12 Juli 2011. Raffi menghela napas panjang. Ia kembali menatap keluar jendela. Aku kuliah sambil berdagang. Siang kerja, malam ngantar barang. Tidur di emperan toko. Dulu aku bukan siapa-siapa. Tapi aku tahu rasa ditolak. Aku tahu rasa dianggap tidak layak. Dan aku tidak akan biarkan siapapun yang aku gaji dari uang halal memperlakukan pasien seperti aku dulu diperlakukan. Air matanya jatuh lagi. Tapi kali ini tidak ia seka. Karena hari itu, ia tidak menangis karena sedih. Tapi karena janji masa kecilnya, yang dulu ditulis dengan pena dan air mata, telah ditepati. Di luar, lampu-lampu taman mulai menyala. Tapi di ruang kerjanya, Ahmad Raffi menyusun satu keputusan besar. Bukan hanya evaluasi pegawai, tapi juga menyusun ulang seluruh sistem pelayanan rumah sakit. Karena bagi Raffi, menyembuhkan orang sakit bukan hanya soal obat, tapi tentang cara manusia memperlakukan manusia lain. Dan malam itu, ia membuka laptopnya, mengetik satu kalimat pendek yang akan dipasang esok hari di seluruh rumah sakit. Pelayanan adalah cermin hati. Mulai hari ini, semua pasien adalah prioritas, tanpa memandang status. 2 hari setelah rapat direksi yang menguncang seluruh rumah sakit, papan pengumuman besar berdiri kokoh di lobi utama Rumah Sakit Sentra Medika Raya. Tulisan di atasnya sederhana, tapi menggetarkan. Pelayanan adalah cermin hati. Mulai hari ini, seluruh pasien adalah prioritas utama, tanpa memandang status. 3 huruf itu cukup untuk membuat seluruh pegawai menggigil. Ahmad Raffi, pemilik, pendiri, dan sekarang, pengawas langsung setiap tindakan mereka. Hari itu, suasana rumah sakit berubah drastis. Pegawai yang biasanya bersikap dingin mulai berpura-pura ramah.
Petugas pendaftaran yang dulu galak kini tersenyum setengah hati. Satpam yang biasanya bersandar dengan santai, kini berdiri tegak dan sesekali menyapa pengunjung. Tapi semua tahu, perubahan itu bukan karena kesadaran, tapi karena takut. Dan memang benar, karena mulai hari itu, Ahmad Rafi menyebar tim kecil khusus berisi 3 orang setiap harinya. Mereka menyamar sebagai pasien biasa, keluarga pasien, bahkan tukang parkir. Tidak ada yang tahu siapa mereka. Tapi mereka mengamati, mencatat, dan melaporkan langsung kepada Rafi. Di tengah kegelisahan itu, Rafi memanggil beberapa staf senior. Bukan yang berdasi, bukan yang duduk di ruang AC, tapi mereka yang selama ini diam-diam tulus. Salah satunya, Pak Imam, petugas kebersihan. Pria sederhana itu selalu terlihat membantu pasien lansia naik tangga, memungut kertas dari lantai tanpa diminta, menawarkan senyum kepada siapapun yang lewat, tanpa berharap imbalan. Di ruangan kecil, Rafi berdiri di hadapan Pak Imam dan berkata, "Pak Imam, saya ingin pasien rawat jalan dilayani oleh orang-orang yang tulus. Bukan yang sok tahu prosedur, tapi lupa adab." Ia menyerahkan sebuah surat. "Mulai hari ini, Bapak saya tunjuk sebagai koordinator pelayanan pasien rawat jalan." Mata Pak Imam membesar. Bibirnya gemetar. Tangannya menggenggam surat itu seperti benda paling berharga di dunia. "Pak, saya cuma petugas kebersihan. Dan justru karena itu Bapak tahu bagaimana rasanya jadi orang kecil." Pak Imam menunduk. Air matanya menetes pelan. "Saya cuma ingin semua pasien diperlakukan seperti saya ingin keluarga saya diperlakukan kalau sakit." Ahmad Rafi tersenyum. "Dan itulah yang membuat Bapak lebih layak daripada siapapun yang hanya bekerja demi gaji." Di sisi lain, kegelisahan menjalar ke ruang-ruang tertutup. Beberapa pegawai yang dulu merasa kebal, karena status, koneksi, atau kedekatan dengan atasan, mulai resah. Mereka berbisik-bisik, menyalahkan satu sama lain. Ada yang diam-diam menyusun rencana menyelamatkan posisi. Ada yang mulai bertingkah manis, hanya di depan CCTV. Tapi Rafi tidak bodoh. Ia tidak mencari kepura-puraan. Ia mencari ketulusan. Setiap pagi, Rafi datang tanpa pengawal. Berjalan sendiri dari pintu depan hingga ke lantai pelayanan BPJS. Ia menyapa pasien, mendengarkan langsung keluhan, bahkan mencatat hal-hal kecil di ponselnya. Antrean yang lambat, petugas yang bicara ketus, atau satpam yang belum menyapa dengan benar. Suatu pagi, ia melihat seorang ibu muda tampak bingung. Anaknya demam, dan ia kebingungan di depan banyak loket. Tanpa ragu, Rafi menghampirinya. "Bu, sini saya bantu. Antrenya di loket 3, ya?" Setelah itu langsung ke lantai 2. Ibu itu tersenyum lega. "Terima kasih banyak ya, Pak." Baru setelah ia pergi, salah satu petugas membisikkan, "Bu, tadi ibu tahu nggak itu siapa?" "Siapa?" "Itu Pak Rafi, pemilik rumah sakit ini." Ibu itu menoleh. Matanya membesar. Tapi Rafi sudah berjalan pergi, mencatat hal lain di ponselnya. Hari demi hari, nama Ahmad Rafi bukan hanya dikenal sebagai pemilik, tapi sebagai pemimpin yang turun langsung. Yang tidak sibuk di ruang rapat, tapi hadir di ruang tunggu orang kecil. Dan satu persatu, rumah sakit itu mulai berubah. Bukan hanya sistemnya, tapi juga hati orang-orang di dalamnya. Pagi itu, matahari belum tinggi saat 3 sosok berdiri kaku di depan lobi utama Rumah Sakit Sentra Medika Raya. Langkah mereka pelan. Wajah mereka menunduk. Dan di tangan mereka masing-masing tergenggam map coklat. Bukan untuk mendaftar, tapi untuk meminta satu hal yang bahkan lebih berat daripada pekerjaan, pengampunan. Mereka adalah 3 orang yang 2 minggu lalu begitu lantang merendahkan. 2 wanita, petugas pendaftaran yang mengusir pasien BPJS karena dianggap bau dan tidak pantas. Dan 1 pria, satpam yang menarik lengan Ahmad Rafi, menjatuhkan mapnya, dan mengusirnya keluar dengan kasar. Hari ini mereka tidak datang dengan tawa, suara tinggi, atau sikap berkuasa. Mereka datang dengan rasa malu yang menyesakkan dada.
Beberapa pegawai rumah sakit yang baru lewat hanya melirik mereka. Tak ada yang menyapa. Tak ada yang menyindir. Tapi tatapan mereka cukup untuk mengingatkan bahwa luka itu belum sembuh, baik bagi Raffi maupun rumah sakit itu sendiri. Lalu sebuah sedan abu-abu berhenti perlahan di depan lobi. Pintu terbuka. Ahmad Raffi turun dengan kemeja putih dan celana kain gelap. Langkahnya tegap, matanya fokus ke depan. Sekilas ia melirik 3 orang itu, lalu melanjutkan langkahnya seolah mereka tak ada. Tapi, langkahnya terhenti, karena suara tangis yang mendadak pecah. Salah satu petugas wanita, yang dulu mendorong mapnya dan tertawa, kini berlutut di depan pintu. Tangannya menutupi wajah. Tubuhnya gemetar. Maafkan kami, Pak, kami terlalu sombong. Kami lupa siapa yang seharusnya kami layani. Satpam itu ikut menunduk. Ia menyeka air mata yang jatuh diam-diam di pipinya. Tak ada kata yang cukup. Tak ada alasan yang kuat. Hanya air mata dan penyesalan, yang datang terlalu lambat. Raffi berdiri di depan mereka. Diam sejenak. Lalu ia bicara, dengan suara pelan, tapi tegas. Saya tidak menyimpan dendam. Tapi kalian telah mempermalukan orang yang datang dalam keadaan paling rapuh. Kalau kemarin yang kalian hina bukan saya, tapi orang tua yang lemah, atau ibu hamil yang ketakutan, apa kalian akan tetap memperlakukannya seperti binatang? Saya tidak bisa mengubah keputusan. Kalian sudah saya pecat. Dan itu final. Ketiganya menunduk lebih dalam. Tak ada teriakan. Tak ada protes. Hanya air mata yang menetes ke lantai dingin. Raffi menarik napas panjang. Lalu berkata, kali ini lebih lembut. Tapi kalau kalian benar-benar menyesal, carilah tempat baru. Dan di tempat baru itu, perlakukan siapapun yang datang seperti saudara kalian sendiri. Jangan ulangi kesalahan kalian. Karena tidak semua orang yang kalian hina akan diam seperti saya. Ia lalu melangkah masuk ke dalam rumah sakit. Meninggalkan mereka di belakang, terisak dalam diam. Beberapa pegawai yang menyaksikan kejadian itu dari kejauhan tak berkata apa-apa. Tapi di dalam hati mereka, pagi itu adalah pengingat keras. Bahwa kekuasaan bisa hilang dalam 1 hari. Bahwa penyesalan tak selalu diberi kesempatan kedua. Dan bahwa kesombongan adalah jalan pintas menuju kehancuran. Di dalam rumah sakit, Raffi melanjutkan harinya seperti biasa. Tapi hari itu bukan hari biasa. Itu adalah hari ketika semua orang sadar bahwa pemilik tempat ini bukan hanya membangun tembok, ruang icu, dan sistem administrasi. Tapi ia sedang membangun ulang budaya hormat, jujur, dan kemanusiaan dari puing-puing yang dulu dianggap remeh. Hari-hari berlalu. Tapi sejak hari itu, Rumah Sakit Sentra Medika Raya tak lagi sama. Ruang tunggu pasien BPJS, yang dulu identik dengan keluhan dan raut wajah lelah, kini penuh senyum. Petugas pendaftaran menyapa lebih ramah, sabar mendengar pertanyaan, dan menjelaskan prosedur dengan nada hangat. Satpam membantu pasien lanjut usia dengan kursi roda tanpa disuruh. Bahkan perawat yang dulu dingin kini mengelus bahu pasien dengan empati. Di lorong-lorong rumah sakit, perubahan itu nyata. Tapi yang lebih mengejutkan adalah apa yang terjadi di luar dinding bangunan itu. Cerita tentang rumah sakit yang berubah karena satu pria bersandal jepit, menyebar. Di media sosial, video pendek tentang Ahmad Raffi menyamar jadi pasien BPJS dan memecat pegawai viral dalam semalam. Captionnya hanya satu. Rumah sakit ini bukan milik pengusaha kaya, tapi milik anak miskin yang pernah ditolak. Ribuan komentar mengalir. Orang-orang dari berbagai kota mulai datang, bukan hanya untuk berobat, tapi untuk melihat apakah cerita itu nyata. Dan mereka menemukan bahwa cerita itu bukan hanya nyata, tapi menginspirasi. Suatu pagi, seorang pria paruh baya datang dari luar kota bersama cucunya. Ia duduk di ruang tunggu sambil menggendong bocah kecil itu yang tengah demam. Ahmad Raffi, seperti biasa, berjalan menyusuri lantai dasar tanpa jas formal, tanpa pengawal. Ia duduk di samping pria itu dan menyapa lembut. Anaknya sakit, Pak? Ya, cucu saya, Pak. Dari kemarin panas tinggi.
Raffi tersenyum. Sudah daftar? Sudah, dan alhamdulillah dibantu dari awal. Petugasnya sabar. Padahal saya pasien BPJS. Pria itu mengusap mata yang berkaca-kaca. Dulu saya pernah ke rumah sakit lain. Pak, diteriakin. Disuruh pulang karena baju saya bau. Tapi di sini, saya merasa seperti manusia. Raffi menunduk sebentar. Tangannya menepuk pelan bahu pria itu. Bapak sudah dapat pelayanan yang baik. Semoga cepat sembuh. Ya? Pria itu tersenyum. Amin. Semoga Allah balas kebaikan pemilik rumah sakit ini. Raffi hanya tersenyum kecil. Doakan agar semua di sini tetap amanah. Ia berdiri dan pergi, meninggalkan pria itu yang tak pernah tahu bahwa yang duduk di sampingnya adalah orang yang ia doakan barusan. Di lantai atas, para pegawai baru mulai menempati posisi yang sebelumnya ditinggalkan oleh mereka yang dipecat. Tapi perekrutan kali ini tak sembarangan. Semua pegawai baru melewati proses seleksi ketat. Bukan hanya tes kompetensi medis, tapi juga pelatihan etika, adab, dan nilai kemanusiaan. Mereka belajar bukan hanya cara menyuntik, tapi cara berbicara. Bukan hanya cara mencatat rekam medis, tapi juga cara menatap pasien dengan hormat. Ahmad Raffi juga membentuk sebuah divisi baru, Divisi Etika dan Pelayanan. Divisi ini bertugas menerima aduan dan apresiasi langsung dari pasien. Tak ada lagi aduan yang dibuang. Setiap laporan, sekecil apapun, akan disidang secara internal. Yang terbukti menghina, akan ditindak. Yang terbukti tulus, akan diangkat. Dan hari itu, saat matahari mulai turun dari puncaknya, Ahmad Raffi berdiri sendirian di atap rumah sakit. Angin sore menerpa wajahnya. Ia membuka catatan kecil dari sakunya, buku lusuh yang menemaninya sejak kuliah. Di halaman pertama, ia menatap kalimat yang sudah lama tertulis. Suatu hari aku akan membangun tempat berobat yang bisa menerima ibuku tanpa dipermalukan. Tangannya bergetar, bibirnya bergetar, tapi matanya menatap ke depan, penuh cahaya. Karena janji masa kecilnya, kini telah ditepati. Beberapa bulan berlalu sejak reformasi besar-besaran dimulai. Tapi yang terjadi di Rumah Sakit Sentra Medika Raya bukan sekadar perubahan sistem. Ia tumbuh menjadi rumah harapan. Pasien dari kota dan desa berdatangan. Bukan hanya karena peralatannya lengkap. Bukan hanya karena dokternya berpengalaman. Tapi karena mereka mendengar bahwa di rumah sakit ini tidak ada yang bertanya, "Kamu mampu bayar?" Yang mereka dengar hanya satu kalimat. "Kamu sakit? Mari kita tolong." Ruang BPJS yang dulu penuh rintihan dan gerutu kini dipenuhi sapaan hangat. Perawat membungkuk saat memberi resep. Satpam menuntun pasien lanjut usia hingga ke pintu mobil. Anak-anak kecil tersenyum di ruang vaksinasi karena disambut bukan dengan jarum, tapi dengan pelukan. Satu rumah sakit mengubah segalanya. Tapi Raffi tidak berpuas diri. Ia tahu, perubahan bukan soal satu tempat. Ia ingin pesan itu hidup, bahkan ketika ia tak lagi ada. Di ruang aula utama rumah sakit, Ahmad Raffi berdiri di atas panggung kecil di depan seluruh pegawai, lama dan baru. Hari itu adalah hari peringatan ulang tahun pendirian rumah sakit. Semua berdiri dengan penuh hormat saat ia melangkah ke mimbar. Ia berbicara pelan. Tapi setiap kata mengisi dada semua yang hadir. Hari ini, bukan hari ulang tahun rumah sakit ini, tapi hari kita memperingati sebuah janji. Dulu, seorang anak kecil membawa ibunya ke puskesmas. Hanya untuk dipermalukan. Hari ini, anak itu berdiri di sini. Bukan untuk membalas. Tapi untuk memastikan bahwa tak ada lagi yang dipermalukan di tempat ini. Suasana ruangan sunyi. Beberapa perawat menyeka air mata. Pegawai kebersihan menggenggam topinya dengan erat. Rumah sakit ini bukan milik saya. Ini milik setiap orang yang pernah merasa ditolak. Ini milik orang-orang yang datang bukan membawa uang, tapi membawa harapan. Dan mulai hari ini, setiap pasien yang datang, kita sambut seperti kita menyambut keluarga. Karena kadang, satu senyum menyembuhkan lebih dari 10 botol obat.
Di luar aula, seorang pemuda duduk di bangku taman rumah sakit. Ia mengenakan jaket lusuh, tangan kanan memegang map BPJS. Seorang satpam menghampirinya. Tapi kali ini, satpam itu tersenyum. "Ada yang bisa saya bantu, Pak?" Pemuda itu menatap ragu. Saya baru pertama kali ke sini. Takut salah loket." Satpam itu menepuk pundaknya. "Tenang, Pak. Di sini nggak ada yang salah loket. Semua pasien sama. Mari, saya antar." Dan di atap rumah sakit, Ahmad Rafi berdiri sendiri lagi. Tapi kali ini, tidak ada air mata. Hanya senyum tipis. Tangannya memegang buku catatan kecil itu sekali lagi. Ia membuka halaman terakhir, dan menulis. "Rumah sakit ini bukan lagi mimpiku. Ini rumah yang nyata. Tempat manusia disembuhkan bukan hanya dari luka, tapi dari rasa dipermalukan."